uang negara, uang rakyat, prinsip dasar pengelolaannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Astu Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para aparatur sipil negara yang terhormat, setiap denyut nadi penyelenggaraan, pemerintahan, dan pelayanan publik yang kita laksanakan sehari-hari. Mulai dari gaji yang kita terima, fasilitas kantor yang kita gunakan, hingga program pembangunan dan bantuan sosial yang sampai ke masyarakat, semuanya membutuhkan pendanaan. Dana ini kita kenal sebagai keuangan negara di tingkat pusat, atau keuangan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Pernahkah kita merenung dari mana sebenarnya sumber dana ini berasal? Sebagian besar berasal dari kontribusi masyarakat melalui berbagai jenis pajak. Penerimaan negara, bukan pajak atau PNBP, atau retribusi daerah. Ada juga dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah yang sumbernya juga mayoritas dari penerimaan negara tadi. Intinya, dana yang kita kelola ini pada hakikatnya adalah uang rakyat, dana publik. Dan untuk apa dana ini digunakan? Tentu saja untuk membiayai kembali berbagai kebutuhan publik, membayar gaji kita sebagai pelayan masyarakat, membeli barang dan jasa untuk operasional kantor dan pelayanan, membangun infrastruktur seperti jalan, sekolah, rumah sakit, memberikan bantuan sosial kepada yang membutuhkan, dan menjalankan berbagai program pembangunan lainnya dari rakyat oleh negara, dan kembali untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena sifatnya sebagai dana publik, sebagai amanah dari rakyat, maka pengelolaannya tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Ada prinsip dasar yang wajib kita pegang teguh bersama, sebagaimana diamanatkan dalam paket undang-undang di bidang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 Juli tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor Januari tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan Undang-Undang Nomor 1 Mei tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Mari kita pahami prinsip kunci ini. Prinsip pertama, akuntabilitas. Ini adalah prinsip paling fundamental. Akuntabilitas berarti pertanggungjawaban setiap sen uang negara atau daerah yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan. Mulai dari perencanaan, penggunaan, hingga hasil yang dicapainya. Kepada siapa kita bertanggung jawab? Tentu saja kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang diwakili oleh lembaga legislatif. Pertanggungjawaban ini tidak cukup hanya menunjukkan bahwa anggarannya habis terpakai, tetapi harus bisa menunjukkan kinerja apa, hasil apa, atau outcome apa yang telah dicapai dengan anggaran tersebut. Akuntabilitas memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara benar dan untuk tujuan yang benar. Prinsip kedua, transparansi. Pengelolaan keuangan publik harus dilakukan secara terbuka. Masyarakat berhak untuk mengetahui bagaimana uang mereka direncanakan, bagaimana dialokasikan ke berbagai program, bagaimana proses pengadaan barang atau jasa dilakukan, dan bagaimana laporan pertanggungjawabannya. Keterbukaan ini tentu dengan batasan informasi yang bersifat rahasia negara. Sangat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau korupsi yang tersembunyi, serta untuk membangun kepercayaan publik kepada pemerintah. Prinsip ketiga, efisiensi. Prinsip ini menekankan pada aspek hemat dan cermat. Sumber daya publik yang terbatas harus digunakan seoptimal mungkin untuk mendapatkan hasil atau output yang sebesar-besarnya. Tidak boleh ada pemborosan, pengeluaran yang tidak perlu, atau praktik markup harga. ASN harus selalu berpikir apakah cara ini adalah cara yang paling hemat
untuk mencapai hasil yang sama. Efisiensi memastikan setiap rupiah memberikan nilai yang maksimal. Prinsip keempat, efektivitas. Jika efisiensi bicara soal hemat, efektivitas bicara soal tepat sasaran. Penggunaan anggaran harus benar-benar diarahkan untuk mencapai tujuan atau outcome. Program atau kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Percuma anggaran besar dan efisien penggunaannya jika ternyata programnya tidak berhasil mencapai tujuan atau memberikan manfaat yang diharapkan. Penggunaan anggaran harus efektif menjawab masalah publik atau mewujudkan sasaran pembangunan. Prinsip kelima, tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan. Ini adalah prinsip kepatuhan hukum. Seluruh proses pengelolaan keuangan negara atau daerah tanpa kecuali wajib tunduk dan patuh pada semua aturan main yang telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, mulai dari Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan, Undang-Undang Pemeriksaan Keuangan, PP, Perpres, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Daerah terkait APBD, hingga aturan teknis lainnya seperti standar akuntansi pemerintahan atau peraturan pengadaan barang atau jasa. Tidak ada ruang untuk bertindak di luar koridor hukum yang berlaku. Selain kelima prinsip utama tadi, pengelolaan keuangan yang baik juga didukung oleh prinsip profesionalitas serta keterbukaan dalam pemeriksaan. Mungkin Anda berpikir, saya kan bukan bendahara atau petugas di bagian keuangan. Mengapa saya perlu tahu prinsip-prinsip ini? Jawabannya, karena hampir semua dari kita dalam kadar yang berbeda-beda pasti terlibat dalam proses yang menggunakan dana publik. Mungkin Anda mengusulkan kegiatan yang butuh anggaran. Mungkin Anda melaksanakan kegiatan tersebut. Mungkin Anda melakukan perjalanan dinas yang biayanya dari APBN atau APBD. Mungkin Anda terlibat dalam pembelian ATK atau sekadar menggunakan fasilitas kantor yang dibeli dengan uang negara. Memahami prinsip dasar ini akan membantu kita semua untuk bekerja lebih hati-hati, lebih bertanggung jawab, dan yang terpenting, membentengi diri kita agar tidak terjerumus dalam tindakan penyimpangan atau korupsi sekecil apapun itu yang dapat merusak integritas pribadi dan institusi kita. Kepatuhan kita pada prinsip pengelolaan keuangan yang baik adalah bagian dari perwujudan nilai akuntabel dan loyal dalam berakhlak. Kesimpulannya, uang negara atau uang daerah adalah amanah dari rakyat yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan ketaatan pada aturan adalah pilar-pilar utama yang harus kita junjung tinggi bersama dalam setiap langkah pengelolaan keuangan publik. Mari kita jaga amanah ini dengan penuh integritas demi kemajuan bangsa dan negara. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sources and related content.